asing dengan kata tersebut. Maka saya jelaskan, korupsi adalah tindakan ketika seseorang yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan justru menyalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, perbuatan ini biasanya melibatkan penyimpangan uang, suap, manipulasi laporan, atau penggunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian korupsi ini juga merugikan negara dan masyarakat karena merusak sistem yang seharusnya berjalan jujur, memperlambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan terhadap lembaga dan pemerintahan. Kembali bersama Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Indonesia Investigasi Korupsi Penyimpangan Laporan Keuangan APBD Kabupaten Maluku dengan sebesar Mapikor atas arahan miliar 450 skala 2 FA telah mencetak klarifikasi Badan Pemeriksa Keuangan telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farma, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 3 dengan NIM 7423520247071, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Nah, di sini saya akan mereaction video dengan judul Korupsi APBD di Maluku. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Pak Arianto Ardiansyah MSI. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Kembali bersama Mapikor TV Berita. Penyimpangan laporan keuangan APBD Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp270.407.553 diduga telah dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, berdasarkan laporan yang diterima media Mapikor dari Tim Pemantau Laporan Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Indonesia Investigasi Korupsi I. Menindaklanjuti laporan tersebut, redaksi media Mapikor atas arahan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua SH telah meminta klarifikasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku melalui surat nomor 005 PUPRMPI 2021 tanggal 20 Januari tahun 2021 langsung ke alamat email BPK Perwakilan Provinsi Maluku melalui hubungi kami BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku humastu.maluku@bpk.go.id. Sampai saat ini, surat konfirmasi dari redaksi media Mapikor belum dijawab oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam surat konfirmasi tersebut telah dijabarkan penyelewangan yang terjadi dari laporan hasil pemeriksaan LHP Keuangan Kabupaten Maluku Tengah oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut. Bahwa terjadinya selisih penyimpangan laporan keuangan dikarenakan selisih atau perbedaan antara pos-pos dalam laporan keuangan dengan catatan atau penjelasan dari laporan keuangan tersebut, sebagaimana yang dituangkan dalam LHP Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun 2019 dan kuartal 1 tahun 2020 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku dengan LHP nomor 10 AHP 19 AMB 07 2020 tanggal 23 Juli tahun 2020, di mana selisih penyimpangan laporan keuangan terletak pada selisih penyisihan piutang
selisih biaya penyusutan, minus, selisih beban amortisasi, minus, selisih penyusutan aset lain-lain, sehingga jumlah selisih penyimpangan laporan keuangan sebesar Rp267.570.754. Selain selisih penyimpangan seperti yang di atas, selisih penyimpangan juga ditemukan pada selisih mutasi kas dan setara kas. Selisih penyertaan modal pemerintah daerah, jumlah selisih penyimpangan sebesar Rp3.358.853.779, sehingga jika diakumulasi total selisih penyimpangan laporan keuangan dan selisih mutasi kas setara kas serta selisih penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp270.407.553. Demikian laporan Mapikor TV, terkait dugaan korupsi APBD tahun anggaran 2019 Kabupaten Maluku Tengah. Nah, video ini membahas dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah, lebih tepatnya anggaran APBD Maluku senilai Rp270.409.407.553 itu disebut-sebut telah disalahgunakan dana tersebut. Nah, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan publik diduga dialihkan atau pungut tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan kerugian negara dan masyarakat. Nah, video ini juga menekankan bahwa kasus tersebut adalah contoh nyata penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. Dalam perkuliahan materi setelah UTS, khususnya tentang konsep penyalahgunaan kewenangan, akuntabilitas publik, dan integritas birokrasi. Kasus korupsi APBD Maluku dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan kewenangan yang terjadi ketika pejabat publik tidak menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah menunjukkan adanya kegagalan fungsi kontrol internal, lemahnya pengawasan eksternal, serta rendahnya transparansi dalam proses perencanaan dan penyaluran anggaran. Serta teoritis kasus ini mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum ketika administrasi publik dan praktik nyata di birokrasi daerah. Menurut pendapat saya, kasus ini menggambarkan betapa rentannya tata kelola keuangan daerah jika tidak didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dan budaya birokrasi yang berintegritas. Nah, situasi seperti ini bukan semata-mata kesalahan individu, akan tetapi lebih mengarah pada persoalan struktural, adanya celah administratif, lemahnya budaya pelaporan, serta kurangnya komitmen bersama untuk menegakkan transparansi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan reformasi sistem serta pembenahan mentalitas birokrasi secara kolektif.
Selanjutnya, kasus korupsi APBD Maluku sangat relevan dengan materi perkuliahan kita. Dikarenakan kenapa? Karena mencerminkan penerapan langsung teori-teori mengenai governance, birokrasi, administrasi publik, dan pengawasan keuangan negara. Nah, dalam kuliah mahasiswa mempelajari bagaimana anggaran daerah seharusnya dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Kemudian, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana penyimpangan dan prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Nah, dengan demikian, kasus ini menghubungkan konsep teori dengan keadaan faktual di lapangan, memperkuat pemahaman mahasiswa tentang tantangan pengelolaan pemerintahan daerah. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat dikarenakan kenapa? Juga itu perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Karena dana APBD sejatinya adalah amanah publik ketika terjadi korupsi. Dampaknya tidak hanya bersifat finansial akan tetapi juga memperhambat pembangunan, mengurangi kualitas layanan publik, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari kasus ini, masyarakat bisa belajar untuk lebih kritis, lebih peduli terhadap proses penyusunan anggaran, serta mendukung upaya transparansi dan pengawasan yang lebih kuat demi terciptanya pemerintah yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.